Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari tim Statistika Tutor Sebaya Asrama Klub PPKU ingin menjelaskan materi statistika pekan ke-9, yaitu teknik pengumpulan data. Next. Pembahasan topik yang akan dibahas adalah yang pertama, pendahuluan, penarikan contoh atau sampel yang sahih, yang ketiga metode survei, dan yang terakhir metode penarikan contoh atau sampel. Next. Nah, dari pendahuluan ini kita bisa melihat adanya metode pengumpulan data. Dalam kegiatan untuk bisa memanfaatkan suatu data itu harus dikumpulkan dahulu. Contohnya seperti ini. Dari data-data yang tersebar itu harus kita kumpulkan dulu untuk bisa menjadikan sebuah informasi yang mana akan digunakan sebagai penentu kebijakan. Yang mana contohnya itu seperti kita memasak kue, yaitu yang adanya telur, tepung, dan sebagainya, yang mana akan dikumpulkan dan akan diolah menjadi sebuah informasi. Dari informasi akan menghasilkan yang namanya sebuah kebijakan. Jadi, data itu tersebar di mana-mana, ada di mana aja, yang harus kita kumpulkan untuk bisa kita ubah menjadi sebuah informasi untuk menghasilkan sebuah kebijakan. Jadi, dalam pengumpulan data akan ada metode. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Next. Mengapa sampel atau mengapa contoh? Nah, kenapa dalam pengumpulan data harus menggunakan sampel atau contoh? Ada 4 syarat. Yang pertama, sumber daya terbatas, baik tenaga maupun biaya. Yang kedua, pengamatan bersifat merusak. Contohnya itu kayak misalnya uji nuklir atau uji radiasi nuklir. Nah, itu adalah sangat merusak bagi lingkungan. Dan yang ketiga adalah waktu yang terbatas atau untuk bisa untuk menggunakan populasi atau jika kita menggunakan data populasi itu memerlukan waktu yang sangat lama. Jadi kenapa kita harus menggunakan contoh untuk menghemat waktu? Jadi waktu yang terbatas. Yang keempat adalah mustahil dilakukan pengamatan secara keseluruhan karena populasi itu adalah semuanya, sedangkan sampel bagian. Jadi mustahil kalau misalkan kita menggunakan populasi, mustahil semuanya itu bisa tercatat. Tapi akan ada kemungkinan yang tidak tercatat. Next. Kilas balik. Nah, awalnya ada majalah literasi di GES, yaitu berdiri tahun 1890 dan mulai mengadakan polling untuk pemilihan presiden pada tahun 1916. Polling tersebut sukses hingga pada akhirnya pada tahun 1936 literasi di GES ini menyebarkan lebih dari 10 juta kartu pos berisi polling presiden ditujukan kepada pelanggan majalah tersebut, pemilik kendaraan yang terdaftar, dan daftar orang di buku telepon. Namun hasil prediksinya keliru sehingga diperkenakanlah kuota sampling untuk memperbaiki keterwakilan golongan dalam survei karena dari literasi di GES ini cenderung ke golongan menengah ke atas, sedangkan dalam pemilihan presiden semua golongan masyarakat itu harus ikut serta. Setelah diperkenakan kuota sampling, hal tersebut juga tidak memperbaiki karena surveyor mewawancarai mereka yang mudah diakses sehingga ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa tidak sah atau tidak objektif. Nah, karena itu kita memerlukan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data bermanfaat untuk membantu peneliti dalam menghimpun data-data yang berfungsi dalam proses merumuskan hasil penelitian. Teknik pengumpulan data ada 3, yaitu observasi, administratif, dan percobaan. Observasi merupakan data sudah tersedia di alam, tinggal dikumpulkan, dilakukan dengan datang langsung dan mencatat hal-hal yang dianggap perlu, atau yang dilakukan oleh objek dari penelitian itu. Contohnya berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam. Terus kalau administratif,
merupakan data yang diperoleh dari hasil pencatatan administrasi suatu institusi dan menggambarkan secara terperinci sesuatu yang terjadi. Misalnya, data transaksi perbankan, data transaksi supermarket. Terus, percobaan atau eksperimen, yaitu data dibangkitkan dengan memberikan perlakuan terhadap suatu objek. Pada percobaan atau eksperimen ini ada dua kelompok, yaitu yang diberikan perlakuan dan tidak diberi perlakuan, atau yang kita sering sebut dengan kontrol. Percobaan sering diterapkan pada penelitian pertanian dan IPA. Next. Next. Seiring dengan berkembangnya zaman, sekarang data sudah tersaji secara natural. Jadi, data aktivitas manusia sudah terekam secara otomatis, sehingga bisa langsung dikumpulkan dan diolah. Seperti yang kita sering gunakan saat ini, kayak YouTube, belanja online. Dari situ dapat diketahui berapa banyak aplikasi digunakan atau berapa banyak orang yang menggunakannya. Next. Untuk selanjutnya adalah daftar istilah. Daftar istilah ini adalah sebuah istilah yang akan ada di metode pengumpulan sampel ini. Yang pertama adalah populasi. Populasi adalah himpunan semesta ataupun himpunan seluruh dari suatu objek yang diamati. Nah, yang kedua adalah sampel atau contoh, yaitu himpunan bagian dari populasi. Nah, yang selanjutnya adalah unit atau elemen. Unit ini dibagi menjadi dibagi menjadi 3, yaitu ada unit observasi, unit sampling, dan unit analisis. Unit observasi itu melibatkan mengenai pengamatan atau di mana informasi diperoleh baik secara langsung maupun melalui responden. Yang kedua adalah unit sampling, yaitu yang dijadikan pada penarikan sampel. Yang ketiga adalah analisis, yaitu yang digunakan untuk tabulasi data. Selanjutnya, istilah selanjutnya adalah kerangka sampel, yaitu daftar seluruh anggota populasi. Untuk istilah selanjutnya adalah parameter dan statistik. Nah, ini kita udah cukup familiar pada pekan pertama, yaitu parameter adalah karakteristik numerik pada populasi, sedangkan statistik adalah karakteristik numerik pada sampel. Nah, sampling, istilah sampling adalah proses pada saat pengambilan sampel. Next. Next. Selanjutnya adalah penarikan contoh yang sahih. Next. Mengapa perlu sampling sahih? Nah, kita bisa melihat gambar yang ada di sebelah kiri, yang ada seperti bidak panah ya. Jadi kayak untuk kita melatih panah ya, ada bagian ragam dan bias. Kita bagi kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kuadran 1 itu ada di kiri atas, kuadran 2 ada di kanan atas, kuadran 3 di kiri bawah, dan kuadran 4 ada di kanan bawah. Nah, dari sini kita lihat, apa sih itu bias? Bias itu adalah rata-rata contoh yang bukan parameter. Kenapa? Jadi seharusnya itu kan statistik atau sampel itu harus menggambarkan populasi ataupun parameter. Jadi bias ini tidak menggambarkan parameter. Nah, kita lihat. Untuk kita lihat dari gambar ini, kalau misalkan kita ambil yang terbaik, ada yang bertanya, apa sih data yang kondisi yang terbaik pada saat pengambilan sampel, yaitu pada kondisi kuadran keempat bagian kanan bawah, yaitu ketika ragam kecil, biasnya kecil. Jadi itu benar-benar tepat sasaran ataupun sesuai dengan apa yang diinginkan. Untuk kuadran 1 dan kuadran 3 itu harus dihindari ya, karena itu juga tidak bisa diambil suatu sampelnya. Nah, untuk kuadran kedua, kita bisa ambil, tetapi ada dua kemungkinan. Ada beberapa kemungkinan yang mana harus kita pikirkan lagi, yaitu ragamnya yang besar. Jadi, pola penyebarannya yang besar. Jadi, kita bisa melihat dari hal itu. Nah, dari istilah mengapa perlu sampling sahih, itu ada validitas, ada reliabilitas. Kalau validitas atau valid, itu sesuatu hal sejauh mana instrumen penelitian mengukur. Contohnya, sebuah benda diukur dengan jangka sorong. Nah, kita bisa melihat ukurannya itu bisa lebih teliti ataupun lebih kecil. Nah, itu adalah valid atau validitas. Nah, kalau reliabilitas itu atau reliable, yaitu mengacu bagaimana
hasil penilaian pada saat pengukuran itu bisa sama pada kondisi berulang-ulang. Misalkan pengukuran pertama dia punya ukuran 2,07, pengukuran kedua 2,07, dan seterusnya sama. Nah, itu adalah reliable. Jadi validitas dan reliabilitas ini menghubungkan suatu alat ukur dalam sampling. Next. Next. Nah, bagaimana proses pengambilan contoh? Kita bisa lihat skenario 1 bisa dibaca, skenario 2, skenario 3, nanti bagaimana proses pengambilan contoh akan kita bahas lebih kutip lagi, yang intinya pada saat pengambilan sampel kita harus melihat kesamaan antar datanya yang kita inginkan dan juga beberapa data yang mewakili data-data lain. Jadi itu yang dasar kita bagaimana proses pengambilan sampelnya atau contohnya. Next. Next. Nah, ini adalah tahapan dalam memilih sampel. Sampel ada teknik metode penarikan sampelnya, ada teknik probabilities dan non-probabilities. Probabilitas atau yang berpeluang ataupun tidak berpeluang. Kalau berpeluang pasti ada peristiwa acaknya, dan tidak berpeluang tidak memiliki acak atau tidak mengalami adanya sistem acak. Nah, bisa ditambahkan oleh teman saya, rekan saya. Nah, selain itu, tahapannya ada mengidentifikasi populasi atau define relevant population. Yang selanjutnya ada identifikasi daftar dari seluruh anggota populasi, lalu mengevaluasi kerangka sampel. Bila tidak disetujui kerangka sampel tersebut, maka kita dapat memodifikasinya sehingga kita dapat memilih sampel pada kerangka sampel tersebut. Namun, jika kerangka sampel tersebut disetujui, maka kita dapat langsung menentukan sampel dari kerangka sampelnya dan bisa membuat sampelnya. Dan untuk di saat bersamaan juga kita dapat memilih tipe sampelnya, bisa berpeluang dan tidak berpeluang. Untuk yang berpeluang bisa langsung memilih sampel dari si kerangka sampelnya, sedangkan untuk yang tidak berpeluang kita bisa langsung memperoleh sampelnya tanpa melalui kerangka sampel. Lalu ada metode survei. Survei memiliki pengertian yaitu metode pengumpulan data pada sampel dari suatu populasi secara langsung dengan objeknya. Observasi memiliki pengertian metode pengumpulan secara langsung datang mencatat hal yang dilakukan oleh objek penelitiannya. Jadi perbedaannya, untuk survei itu biasanya dibutuhkan kuesioner atau angket, sedangkan untuk observasi tidak. Lalu untuk tahapan survei terbagi menjadi beberapa langkah. Yang pertama, menentukan masalah penelitian, lalu membuat desain survei, mengembangkan instrumen survei seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Beberapa contohnya ada kuesioner atau angket, lalu menentukan sampelnya dan dilakukan pretest. Setelah dilakukan pretest, data-datanya dikumpulkan, lalu dilakukan manajemen data berupa coding, editing, inputting. Setelah diolah dan dianalisis, data tersebut diinterpretasikan hasil analisisnya, lalu dibuat kesimpulan serta rekomendasinya. Untuk sumber kesalahan data, ada dua, ada sampling error dan non-sampling error. Untuk non-sampling error terdiri dari dua, ada non-observation atau tidak teramati yang dibagi menjadi dua, ada tidak tercakup dan tidak terjawab. Untuk tidak tercakup sendiri disebabkan oleh kerangka sampel yang bermasalah, sedangkan untuk yang tidak terjawab biasanya disebabkan karena tidak ada kontak atau penolakan dari responden. Untuk yang tidak ada kontak, biasanya disebabkan oleh respondennya tidak ada di rumah atau tidak ada di lokasi wawancara. Untuk yang penolakan responden, penolakannya bisa berbentuk eksplisit atau implisit. Selanjutnya kita akan bahas observation error atau kesalahan dari responden
yang teramati. Nah, untuk yang ini ada dua juga. Ada kesalahan pengumpulan data di lapangan atau field data collection dan kesalahan editing. Nah, untuk field data collection ini menyebabkan interviewnya jadi bias. Untuk yang office processing ini biasanya disebabkan karena editing, coding, atau analisis. Nah, selanjutnya instrumen survei. Instrumen survei merupakan alat bantu untuk mengumpulkan data pada survei, yaitu kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh informasi dari responden, disesuaikan dengan tujuan penelitian. Nah, informasi yang harus didapat dari kuesioner itu harus valid, yaitu mengukur yang seharusnya diukur, atau tepat sasaran. Misalnya, jika kita ingin mengetahui orang lebih suka belanja di mana, nah kita bisa menanyakannya dengan lebih sering belanja di mana gitu. Terus yang kedua, reliable, yaitu mengukur dengan konsisten, yaitu jika responden ditanya dengan pertanyaan yang sama, jawaban yang akan diperoleh juga akan sama, tidak berubah-ubah, dan akan mendapatkan informasi yang konsisten. Yang ketiga, ambias, yaitu tidak bias dalam mengukur. Di sini contohnya, jumlah pupuk yang dipakai setahun yang lalu. Setahun yang lalu ini kan waktunya sudah lumayan lama, sehingga takutnya responden sudah lupa dan hanya mengira-ngira saja, bukan jumlah yang aslinya. Terus yang keempat, discriminating, atau dapat membedakan karakteristik antar responden dengan baik. Misalnya dengan Likert skala. Jadi kita bisa bikin skala dari 1 sampai 4, misalnya kayak sangat tidak setuju, setuju, sangat setuju. Next. Sampling method. Sampling method itu adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Nah, sampel method ini terdiri dari dua macam, yaitu ada probability sampling dan non-probability sampling, yaitu yang berpeluang dan tidak berpeluang. Contohnya akan kita jelaskan lebih lanjut lagi. Next. Penerikan contoh berpeluang terdiri dari penerikan contoh acak sederhana. Proses pengacakan dilakukan langsung tanpa ada batasan apapun pada seluruh anggota populasi yang tertera dalam kerangka sampel. Nah, dalam perhitungannya kita lihat dari kotak sebelah kiri. Nah, di situ ada yang nama istilah N besar. N besar sama dengan 45 dan N kecil sama dengan 5. Nah, N besar itu melambangkan sebuah populasi, sedangkan N kecil melambangkan sebuah sampel. Nah, tabel angka acak ini dia merupakan kerangka sampel. Nah, untuk dalam metode acak sederhana ini kita pilih permulaannya itu apa? Yaitu permulaannya pada kotak kuning, yaitu 67344. Yang mana akan dibantu juga dengan kotak 10609. Kenapa ada 2 kotak? Karena akan ada yang namanya sistem acak, adanya undian, jadi mendapatkan 2 kotak. Nah, kenapa kita menggunakan 2 kotak lagi? Karena kita harus membutuhkan N-nya itu harus sama dengan 5, yang mana masing-masingnya harus berjumlah 2 digit. Contohnya seperti ini. Ada angka acak. Angka acaknya adalah 67344, 10609. Nah, kita bagi masing-masing digit, 2 digit itu menjadi 5. Jadi jumlahnya ada 5. Contohnya gini. 67 kita potong jadi 2 digit untuk N pertama. Untuk 34 kita potong menjadi N yang kedua. Untuk 41 kita potong menjadi N-nya N3. 06 potong dan 09. Jadi jumlahnya ada 5. Nah, kita lihat sampelnya udah berjumlah 5. Kita lihat apakah ada sampel yang melebihi populasi, karena kan sampel kan pengertiannya adalah himpunan bagian atau bagian dari populasi dan jumlahnya tidak akan melebihi populasi. Makanya itu kita lihat apakah ada sampel yang melebihi populasi. Ada, yaitu adalah 67. Jadi 67 kita kurangin populasi sebagai batasannya, yaitu 22. Jadi untuk sampel barunya adalah
22, 34, 41, 06, dan 09. Jadi jumlah sampelnya ada 5. Next. Nah, kelebihan sama kekurangan simple random sampling. Kelebihannya, cara pengambilan sampel dan parameternya sederhana karena tanpa batasan tadi, jadi mudah diterapkan. Kekurangannya, hanya cocok untuk populasi yang relatif homogen. Terus hanya cocok untuk cakupan survei yang tidak terlalu luas karena membutuhkan kerangka sampel sampai level elemen. Karena ini hanya cocok untuk cakupan yang tidak terlalu besar, jadi kalau untuk populasi yang besar dibutuhkan biaya yang tinggi. Yang selanjutnya ada penarikan contoh acak sistematis. Proses pengacakan dilakukan tidak pada seluruh kerangka percontohan, namun hanya pada pemilihan contoh pertama atau pada rentang sampling fraction-nya. Nah, kita lihat metodenya ini untuk soalnya sama dengan soal sebelumnya yang pada penarikan contoh acak sederhana. Kita lihat populasinya sama dengan 45 dan sampelnya sama dengan 5. Kita ambil, bedanya apa? Kita hanya ambil permulaan pada satu kotak saja karena sistematis ini ibaratkan kita sedang bernaik mobil yang mana kita misalkan mobil dari titik A ke B, ke C, ke D, jadi harus sesuai dengan rutenya. Jadi dia mau mulai dari mana dan ke mana. Nah, dan juga bedanya antara sistematis dengan sederhana akan adanya sampling fraction atau istilahnya kalau dalam istilah yang tadi kita contohkan mobil itu ibaratkan jaraknya antara titik-titiknya. Nah, sampling fraction rumusnya adalah populasi dibagi dengan sampel yang mana 45 dibagi 5 sama dengan 9. Jadi itulah sampling fraction-nya atau jaraknya antar sampel. Nah, kita ambil angka cat itu yang kuning itu 67344 67344 kita ambil pada digit pertama 67. Karena 67 melebihi populasi kita kurangi dengan 45 sebagai batasannya yaitu 22. Kita hitung untuk contoh pertama berarti 22, untuk contoh kedua berarti 22 tambah 9 sebagai jaraknya yaitu 31. Dari ketiga, 22 tambah 9 tambah 9. Jadi ada 3 digit angka pertambahan ya. Jadi 22 tambah 9 tambah 9 sama dengan 40 dan seterusnya. Sehingga menghasilkan 5 contoh yaitu 22, 31, 40, 4, dan 13. Next. Kelebihan dan kekurangan. Dapat kita lihat juga contohnya systematic random sampling, penarikan contoh acak sistematis. Nah, kita lihat yang merah ini kita ibaratkan sebagai sampel dan populasinya itu adalah merah dan kuning. Jadi populasi rumahnya ini berjumlah 93 dan jumlah rumah merah ini sebagai sampel itu adalah 12. Coba kita mulai datanya gitu, kita ambil ke rumah ketiga atau rumah merah pertama dari berarti data ketiga ya. Nah, kita lihat simple fraction-nya itu sampling fraction-nya itu berapa? Kita bagi saja jumlah keseluruhan rumah dibagi dengan rumah warna merah, yaitu 93 dibagi dengan 12, hasilnya 7, sekian. Kita bulatkan, kita ambil 7. Kita buktikan apakah benar jarak antara merah dengan merah, jarak antara sampel merah dengan merah lainnya, itu 7. Kita lihat dari data nomor 3. Data nomor 3 itu rumah yang kita ambil sebagai permulaan. Kita hitung yang warna kuningnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi benar simple fraction-nya ada 7. Jadi jaraknya itu ada 7. Jadi memiliki simple fraction yang sama antar setiap sampel. Next. Nah, kelebihan sama kekurangan systematic random sampling. Kelebihannya, penarikan sampel lebih mudah dan cepat. Dengan pengurutan tertentu, sampel akan lebih representatif. Dengan pengurutan yang tepat, presisi lebih tinggi dari simple random sampling. Nah, kekurangannya, pengurutan unit yang kurang tepat akan memperbesar varians. Tidak cocok diterapkan untuk populasi dengan variasi periodik. Dan penduga varian yang ambias sulit diperoleh dari sampel sistematik tunggal. Selanjutnya adalah penarikan contoh acak berlapis.
percontohan untuk menyiasati kondisi populasi yang beragam dengan membuat lapisan atau subpopulasi strata yang kondisinya seragam, yang selanjutnya dilakukan pada tiap subpopulasi lapisan strata tersebut. Basisnya adalah pembuatan lapisan adalah faktor-faktor yang terkait dengan substansi permasalahan yang diangkat. Next. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihannya adalah meningkat efisiensi dan estimasi karakteristik populasi. Masing-masing strata bisa dianggap sebagai populasi sendiri jika diterapkan desain sampling yang berbeda. Estimasi bisa dilakukan untuk pengajuan sampai level strata. Nah, untuk kekurangannya, menambah error jika masing-masing strata dipilih pada tingkat yang berbeda, mahal jika strata perlu dibuat terlebih dahulu, dan yang terakhir adalah memiliki atau berbiaya tinggi. Next. Nah, untuk cluster random sampling atau penarikan sampel berdasarkan area. Nah, teknik ini diambil secara berkelompok berdasarkan area tertentu yang kondisinya itu heterogen, sehingga disiasati untuk anggotanya itu cenderung homogen. Seperti kayak gini, berbasis penggerombolan biasanya adalah kedekatan wilayah. Contohnya kayak gini, jika kita memilih sampelnya klaster 1 dan 4, maka yang menjadi sampel yang kita ambil itu populasi di klaster 1 dan 4. Ataupun contoh lainnya, misalnya penelitian kepuasan pasien di ruang rawat inap, ruang IGD, poli RS, dan lainnya. Nah, seperti itu. Lalu, untuk kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya pengumpulan data lebih murah dan mudah karena tadi berdekatan wilayahnya. Yang kedua ada tidak memerlukan syarat penyediaan kerangka sampel yang memuat seluruh unit sampel. Kekurangannya tidak bisa digunakan untuk estimasi pada level strata atau tingkatan. Sering tidak efisien secara statistik jika dibandingkan karena bila anggota klaster cenderung homogen. Untuk perbedaannya antara strata versus gerombol. Strata itu tingkatan dan gerombol. Untuk populasinya terbagi menjadi beberapa strata untuk strata. Sedangkan untuk gerombol terbagi menjadi banyak gerombol. Di strata di dalamnya itu cenderung homogen. Untuk di gerombol di dalamnya itu cenderung heterogen. Di strata antar stratanya itu cenderung heterogen, kebalikan dari di dalamnya. Antara tingkatannya itu cenderung heterogen, sedangkan di gerombol, antar gerombolnya itu cenderung homogen atau sama satu jenis. Untuk elemennya, untuk strata sendiri diambil dari setiap strata atau diambil dari setiap tingkatan, sedangkan untuk elemen yang gerombol itu, seperti tadi yang sudah disampaikan, misalnya kita pilih klaster 1 dan klaster 4, maka yang menjadi elemennya adalah anggota di klaster 1 dan di klaster 4 itu sendiri. Selanjutnya, multi-stage random sampling, yaitu penarikan contoh yang dilakukan bertahap sebelum pemilihan elemen utama. Nah, seperti bagan di sini kita bisa lihat dari nasional. Nah, nasional ini terdiri dari beberapa provinsi. Dari provinsi terdiri dari beberapa kabupaten. Nah, dari kabupaten itu ada beberapa TPS. Jadi, kita bisa hanya mengambil beberapa TPS saja dari tiap kabupaten. Penarikan sampel bertahap merupakan perluasan dari penarikan sampel klaster. Hanya saja ada perluasan dalam penarikan sampelnya. Penarikan sampel bertahap bisa lebih dari 2 tahap. Jadi, pada klaster ada lagi subklaster dan unit terakhir berupa elemen. Next. Kelebihan dan kekurangan multi-stage random sampling. Kelebihannya, mengurangi biaya pada tahap pertama, dapat dihasilkan data yang cukup untuk membuat strata atau klaster dari populasi. Kekurangannya, menambah biaya jika digunakan sembarang, dan dapat meningkatkan error akibat sampling. Next. Selanjutnya, non-probability sampling. Non-probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel tidak dipilih secara acak atau random
Unsur populasi yang terpilih menjadi sampel bisa disebabkan karena kebetulan atau karena faktor lain yang sebelumnya sudah direncanakan oleh peneliti. Jadi, pemilihan sampel sangat tergantung pada kebijaksanaan atau pertimbangan dari peneliti. Terus dapat digunakan tanpa kerangka sampel. Tapi non-probability ini ada kelemahan, yaitu tidak dapat melakukan generalisasi hasil survei ke populasi karena kurang representatif. Terus tidak mungkin untuk mengukur tingkat ketelitian data dari sampelnya. Nah, selanjutnya adalah purposive sampling atau penarikan contoh bertujuan. Tidak semua populasi bisa dideteksi dengan jelas di mana mereka berada. Jika populasi kita adalah dan bla bla bla. Nah, contohnya itu adalah misalkan dari contoh untuk dari PDF ini adalah caranya adalah jika ketemu orang yang merokok merek yang kita inginkan, kita jadikan responden. Nah, contohnya seperti itu salah satu contohnya. Nah, saya akan juga membahas atau memberikan contoh lain, yaitu contohnya ada sebuah penelitian mengenai pola pikir anak IPA dan anak IPS. Yang mana ketika ketika dia berada di sekolahan, dia bertemu dengan anak IPA, maka anak IPA yang dia temui akan menjadi respondennya dia. Jadi sesuai dengan apa yang ia kerjakan atau penelitian yang ia kerjakan. Nah, itu seperti itu untuk contoh penarikan sampel bertujuan. Next. Kuota sampling. Teknik sampel ini adalah bentuk dari sampling distratifikasikan secara proporsional, namun tidak dipilih secara acak, melainkan secara kebetulan saja. Contohnya, jika ada pegawai laki-laki 60% dan perempuan 40%, dan jika ia memilih 30 pegawai, maka ia akan mengambil sampel 18 orang untuk laki-laki dan 12 orang untuk perempuan. Jadi teknik pengambilannya ini bukan secara acak atau undian, melainkan secara kebetulan saja. Jadi ini seperti pengambilannya itu hanya kebetulan saja, jadi nggak sesuai acak, jadi tidak sesuai acak. Jadi misalkan pegawai laki-laki kan otomatis kan itu kan keseluruhannya kan, jika diambil kan berarti 30 dan untuk jumlahnya 30 berarti dia ngambil laki-laki 18, perempuan 12. Kenapa laki-laki lebih banyak dibanding perempuan? Karena 60% dan 40% itu adalah persentasenya di dalam sebuah kantor. Makanya dia hanya mengambil 18 untuk laki-laki dan 12 untuk perempuan. Jadi dia bukan secara acak, tapi secara kebetulan. Next. Accidental sampling. Accidental sendiri memiliki arti tanpa sengaja. Jadi peneliti ini mengambil sampelnya yang kebetulan ditemui saat itu. Namun, karena hal tersebut, penelitian ini dirasa kurang cocok atau kurang objektif, dipakai untuk penelitian yang sifatnya umum. Untuk snowball sampling atau teknik pengambilan sampel berdasarkan wawancara atau korespondensi, biasanya dipakai saat peneliti tidak mengetahui banyak tentang populasi penelitiannya, dan sampelnya diambil dari beberapa responden saja. Jadi sampelnya itu diambil dari beberapa responden karena ketidakpengetahuan si peneliti ini dengan sampel populasinya. Nah, yang terakhir, voluntary sampling. Voluntary sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan kerelaan atau volunteer untuk berpartisipasi pada penelitian. Teknik ini paling umum dimanfaatkan dalam survei. Metode yang paling umum dari jenis sampling ini adalah melalui telepon. Sampling semacam ini sering digunakan oleh stasiun televisi dan radio untuk mengumpulkan opini publik mengenai sesuatu isu. Masyarakat diminta untuk menelpon dan memberikan suara mereka dalam jangka waktu tertentu, dan tanpa ada batasan jumlah orang yang dapat menelpon. Tapi sayangnya, tidak ada batasan berapa kali orang yang sama dapat memberikan suara mereka. Jadi hasil dari sampling ini sering tidak representatif. Nah, berarti data hanya didapat dari orang yang menelepon saja, tapi kan ada kemungkinan pendapat orang-orang yang menelepon berbeda dengan pendapat orang-orang yang tidak menelepon. Kemungkinan hasil sampling ini bias sangat besar, karena
hanya orang-orang yang punya telepon dan yang menyaksikan televisi atau mendengar radio pada waktu tersebut saja yang mengetahui adanya survei tersebut. Mau menegaskan kembali yang snowball sampling itu, jadi si peneliti kan karena ketidaktahuannya tentang si populasi penelitiannya, akhirnya diambil beberapa sampel saja, seperti itu. Untuk sesi materi statistika, tutor statistika untuk pekan 9 sudah selesai. Sekian dari kami, tim statistika. Apabila ada kesalahan ataupun ada beberapa materi yang kurang jelas, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan juga untuk teman-teman jika ada yang ingin bercanda ataupun ingin berkomentar mengenai video ini bisa mengasihkan feedback-feedbacknya untuk agar kami dari tim statistika itu menjadi lebih baik lagi. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semangat belajar.